Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faizal Hafiz. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dari semester 4 kelas F. Jadi puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena eh, berkat atas rahmatnya saya dapat membuat video ini, dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Efektivitas Metode Pembelajaran dalam Meningkatkan Pemahaman Materi Pendidikan Agama Islam. Jadi presentasi pada video ini yaitu akan membahas pentingnya pemilihan metode pembelajaran yang tepat agar proses pembelajaran pendidikan agama Islam dapat berlangsung lebih efektif dan mampu meningkatkan pemahaman bagi peserta didik. Oke, baik, kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu bagian latar belakang pada makalah saya. Di sini ada 4 poin dari latar belakang saya, yaitu poin pertama ada pendidikan agama Islam berperan membentuk pengetahuan, akhlak, dan spiritual bagi peserta didik. Jadi pendidikan agama Islam itu memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter, moral, dan spiritual peserta didik. Tujuan pembelajaran PAI itu bukan hanya membuat siswa hanya mengetahui ajaran Islam saja, tetapi juga mampu mengamalkan nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian poin yang kedua yaitu pembelajaran masih didominasi metode ceramah. Jadi pembelajaran PAI itu masih sangat sering dijumpai itu menggunakan metode ceramah secara terus-menerus. Pada akhirnya atau akibatnya, siswa menjadi kurang aktif. Siswa jadi merasa bosan, jenuh. Kemudian pemahaman terhadap materi yang dijelaskan oleh guru itu belum optimal, jadi tidak optimal seperti itu. Kemudian poin ketiga yaitu siswa cenderung pasif sehingga pemahaman materi kurang optimal. Jadi karena disebabkan metode yang sebelumnya tadi yaitu ceramah digunakan secara terus-menerus, akhirnya siswa cenderung pasif dan materi kurang optimal dipahami oleh siswa. Kemudian poin yang keempat yaitu dibutuhkan metode pembelajaran yang lebih aktif, inovatif, dan inovatif. Jadi solusinya kepada tadi metode ceramah atau metode yang digunakan secara terus-menerus, itu solusinya yaitu menggunakan metode pembelajaran yang lebih aktif, inovatif, dan efektif. Metode apa sih maksudnya? Yaitu metode yang digunakan itu mampu meningkatkan motivasi belajar siswa, keterlibatan siswa dalam belajar, serta hasil belajar yang lebih optimal. Jadi penelitian ini dilakukan untuk mengetahui metode pembelajaran apa saja yang dinilai paling efektif berdasarkan kajian literatur. Baik, next slide. Kita masuk ke bagian rumusan masalah. Di sini ada 3 poin rumusan masalah. Itu yang pertama ada apa yang dimaksud dengan metode pembelajaran dalam pendidikan agama Islam. Poin yang kedua, bagaimana konsep efektivitas pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang ketiga ada metode apa yang paling efektif berdasarkan kajian literatur. Oke, next, selanjutnya kita masuk tujuan penelitian dari rumusan masalah tadi. Sama ada 3 poin juga, yaitu poin pertama menjelaskan konsep metode pembelajaran pendidikan agama Islam. Poin kedua mendeskripsikan efektivitas pembelajaran, dan yang ketiga menganalisis metode yang paling efektif guna meningkatkan pemahaman siswa berdasarkan kajian studi pustaka. Oke, baik, kita masuk ke metode penelitian. Ini metode penelitian yang saya gunakan yaitu studi kepustakaan atau library research. Jadi penelitian ini menggunakan pendekatan deskripsi kualitatif dengan jenis studi kepustakaan atau library research. Nah, artinya penelitian ini dilakukan tanpa observasi lapangan, melainkan hanya melalui analisis dari berbagai sumber data yang saya gunakan seperti buku, jurnal, artikel ilmiah maupun penelitian terdahulu.
Kemudian teknik analisis yang saya gunakan itu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan kemudian konten analisis. Jadi data dianalisis itu menggunakan reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan, serta analisis isi. Jadi pendekatan ini saya pilih karena mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas metode pembelajaran berdasarkan teori dan hasil dari penelitian sebelumnya. Ya, baik, next slide. Kita masuk ke bagian pengertian metode pembelajaran. Di sini ada dua tokoh yang saya ambil, yaitu Wina Sanjaya dan Jamara. Nah, menurut Wina Sanjaya, itu pengertian metode pembelajaran adalah cara yang digunakan guru untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sedangkan menurut Jamara, pengertian metode pembelajaran adalah alat untuk mencapai tujuan pembelajaran atau tujuan pendidikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran itu merupakan cara sistematis yang digunakan oleh guru agar proses belajar menjadi lebih efektif. Oke, baik, metode pembelajaran itu tujuannya untuk apa sih? Yaitu tujuannya yang pertama itu untuk mengembangkan aspek kognitif siswa, yang kedua aspek afektif, yang ketiga aspek psikomotorik, dan yang keempat yang paling penting yaitu membentuk karakter Islami bagi siswa. Jadi dalam pendidikan agama Islam itu metode pembelajaran tidak hanya bertujuan tidak hanya bertujuan hanya menyampaikan ilmu pengetahuan saja, tapi juga membentuk akhlak, karakter, dan nilai-nilai keislaman serta didik. Karena itu pemilihan metode harus disesuaikan dengan materi, tujuan pembelajaran, dan karakteristik siswa. Baik, kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu metode pembelajaran dalam pendidikan agama Islam. Jadi berdasarkan kajian literatur yang saya analisis, terdapat 5 metode yang banyak digunakan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Di sini ada 5 metode, yaitu pertama ceramah, yang kedua ada diskusi, yang ketiga ada demonstrasi, yang keempat ada problem solving, dan yang kelima ada cooperative learning. Jadi kita masuk ke metode pertama dulu, yaitu ceramah. Untuk ceramah fungsinya untuk apa sih? Yaitu untuk menjelaskan konsep belajar, yaitu penyampaian materi yang digunakan secara lisan. Jadi metode ceramah ini itu efektif untuk menjelaskan konsep, tetapi jika digunakan secara terus-menerus, digunakan secara berulang-ulang, itu dapat membuat siswa lebih cepat bosan, jenuh, dan pada akhirnya nanti siswa akan menjadi pasif saat proses pembelajaran. Kemudian metode yang kedua yaitu diskusi. Fungsinya untuk apa? Fungsinya agar siswa itu mampu berpikir kritis. Jadi metode ini melibatkan siswa bertukar pendapat, bertukar pikiran, sehingga mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa, komunikasi siswa, dan kerjasama tim antar siswa. Kemudian kita masuk ke metode yang ketiga, yaitu metode demonstrasi. Fungsinya untuk apa? Itu fungsinya untuk praktek ibadah. Jadi metode ini atau metode demonstrasi itu sangat sesuai ketika digunakan dalam materi praktek ibadah Islam seperti sholat, wudhu, tayamum, haji, sholat jenazah, pemandian jenazah, dan lain sebagainya. Jadi karena siswa dapat melihat langsung lalu melihat sekaligus praktek ibadah itu, sekaligus siswa mampu mempraktekkan juga secara langsung apa yang ia lihat atau apa yang dipraktekkan oleh para guru. Kemudian masuk ke metode keempat, yaitu problem solving. Fungsinya untuk apa? Fungsinya itu untuk pemecahan masalah, yaitu metode yang mengajak siswa memecahkan suatu permasalahan berdasarkan nilai-nilai Islam, sehingga kemampuan analisis siswa itu mampu berkembang. Kemudian metode yang terakhir yaitu cooperative learning. Fungsinya untuk apa? Ya, untuk membangun kerjasama kelompok antar siswa, yaitu pembelajaran ini dilakukan itu secara berkelompok, secara tim. Jadi metode ini tuh mengajarkan kerjasama, saling menghargai antar teman, dan tanggung jawab bagi setiap siswa.
Dan kemudian yang paling penting yang sejalan dengan nilai-nilai keislaman. Oke, slide selanjutnya yaitu konsep efektivitas pembelajaran. Efektivitas pembelajaran merupakan tingkat keberhasilan suatu proses pembelajaran dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi pembelajaran dikatakan efektif apabila siswa mampu memahami materi, aktif mengikuti pembelajaran, menunjukkan perubahan sikap yang positif, bukan negatif, serta mampu menerapkan hasil belajarnya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, hasilnya apa setelah aktivitas pembelajaran ini berhasil? Yaitu tujuan pembelajaran tercapai, pemahaman siswa meningkat, dan kemudian partisipasi siswa tinggi, terjadi perubahan pada siswa, dan kemudian suasana belajar menjadi aktif, menyenangkan, kondusif. Jadi efektivitas tidak hanya diukur dari nilai saja, tetapi juga dari perubahan perilaku si siswa dan kemudian pengamalan ajaran Islam yang dilakukan oleh para siswa. Masuk ke slide 9. Slide selanjutnya yaitu hubungan metode dengan pemahaman siswa. Jadi hasil kajian literatur yang saya gunakan menunjukkan bahwa metode pembelajaran memiliki hubungan yang sangat erat dengan pemahaman siswa. Metode yang tepat akan meningkatkan motivasi belajar siswa, meningkatkan partisipasi siswa, meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa, serta membuat materi lebih mudah dipahami oleh siswa. Kemudian teori yang mendukung yaitu konstruktivisme, itu teori belajar sosial oleh Albert Bandura. Hal ini menyatakan bahwa siswa mampu membangun pengetahuan melalui pengalaman belajar, serta teori belajar sosial Albert yang menekankan pentingnya interaksi dan keteladanan dalam proses pembelajaran. Kemudian next slide yaitu hasil kajian literatur. Jadi metode yang paling efektif setelah hasil analisis hasil kajian literatur review yaitu metode pertama ada diskusi, cooperative learning, problem solving, demonstrasi, dan active learning. Jadi dari kelima metode tersebut dapat kita simpulkan bahwa semuanya menempatkan siswa sebagai subjek pembelajaran. Jadi bukan hanya guru saja sebagai subjek pembelajaran, melainkan siswa juga harus terlibat dalam subjek pembelajaran, bukan hanya sebagai pendengar saja, tetapi juga sebagai subjek yang terlibat dalam proses pembelajaran. Kemudian metode yang melibatkan siswa secara aktif seperti diskusi, cooperative learning, demonstrasi, dan problem solving terbukti lebih efektif dibandingkan metode yang hanya berpusat pada guru saja. Seperti itu. Kemudian semua metode juga aktif lebih efektif dibandingkan pembelajaran yang hanya berpusat pada guru saja. Kemudian kita selanjutnya yaitu ada faktor pendukung dan penghambat. Jadi efektivitas pembelajaran itu dipengaruhi oleh dua faktor, ada faktor pendukung dan juga faktor penghambat. Faktor pendukungnya apa aja sih? Yaitu yang pertama ada kompetensi guru, yang kedua ada motivasi belajar siswa, yang ketiga ada media pembelajaran, yang keempat ada lingkungan belajar, yang kelima ada dukungan keluarga, yang keenam ada teknologi pembelajaran. Jadi keenam faktor pendukung ini itu sangat-sangat penting bagi jalan efektivitas pembelajaran yang dilakukan dalam proses pembelajaran. Karena jika faktor pendukung ini tidak berjalan dengan lancar, maka efektivitas pembelajaran itu tidak berjalan dengan optimal. Kemudian ada faktor penghambat, antara lain yaitu ada metode yang monoton, sarana yang terbatas, kemudian ada minat belajar rendah, dan perbedaan kemampuan siswa. Jadi dari keempat faktor penghambat ini itu harus ada solusinya, harus ada jalan tengahnya. Agar apa? Agar efektivitas itu belajar dengan optimal. Kita analisis satu-satu dari metode yang monoton, yaitu metode terus-terusan. Solusinya apa? Solusinya kita harus
mengganti atau menambahkan metode, bukan hanya metode ceramah tadi saja atau metode yang monoton, juga kita harus menambahkan metode-metode yang lain yang lebih efektif, yang lebih optimal guna mencapai tujuan efektivitas pembelajaran itu. Kemudian yang kedua ada sarana terbatas. Jadi saat pembelajaran itu sarana juga tidak kalah pentingnya, seperti papan tulis, proyektor, laptop yang digunakan untuk selama proses pembelajaran agar siswa balik lagi agar siswa juga tidak jenuh, tidak bosan, tidak monoton gitu. Dan tujuan efektif pembelajaran itu berjalan dengan lancar. Kemudian minat belajar rendah. Dan yang keempat ada perbedaan kemampuan siswa. Jadi perbedaan kemampuan siswa itu juga termasuk dalam faktor penghambat, karena setiap siswa memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Disitulah siswa yang memiliki kemampuan yang rendah itu merasa dirinya mungkin takut dikucilkan atau hal lainnya, sehingga menjadi termasuk faktor penghambat. Jadi karena itu guru itu dituntut memilih metode yang sesuai sekaligus menciptakan suasana lingkungan belajar di kelas yang aktif dan menyenangkan. Oke, baik. Kemudian ada sintetis pembelajaran. Sintetis pembelajaran PAI itu lebih efektif apabila sudah center learning, guru sebagai fasilitator, mengombinasikan sebagai metode, memanfaatkan teknologi pembelajaran, dan mengembangkan karakter Islami. Oke, kemudian next slide, kesimpulan. Jadi berdasarkan hasil kajian literatur yang saya gunakan, dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan pemahaman siswa pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Metode seperti diskusi, cooperative learning, demonstrasi, problem solving, dan pembelajaran aktif terbukti lebih efektif dibandingkan pembelajaran yang hanya menggunakan metode ceramah saja. Keberhasilan pembelajaran juga dipengaruhi oleh kompetensi guru, kemampuan dari sang guru. Kemudian motivasi siswa juga tidak kalah penting, dan media pembelajaran serta lingkungan belajar yang kondusif. Oke, baik, dengan demikian itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan dalam video ini, dalam presentasi ini. Dan yang terakhir saya harap guru-guru termasuk guru PAI itu mampu menggunakan metode yang lebih inovatif, variatif, tidak hanya menggunakan metode yang monoton, tidak menggunakan metode yang itu saja. Guru mampu menggunakan metode yang berpusat pada siswa, sehingga tujuan pembelajaran tidak hanya tercapai secara akademik, tetapi juga mampu membentuk karakter siswa yang Islami. Demikian itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.